Cedera mungkin menjadi momok terbesar bagi pemain basket. Pemain yang sebelumnya sangat hebat dan kadang-kadang bisa menjadi franchise player dari sebuah tim, dalam sekejap, keadaan bisa berbalik 180 derajat akibat cedera. Mungkin nama-nama seperti Brandon Roy dan Greg Oden muncul di benak kamu. Namun kamu tak boleh lupa bahwa Derrick Rose juga salah satu dari mereka. Bagi kamu para fans basket yang baru saja mengikuti NBA, mungkin kamu mengetahui D-Rose adalah seorang pemain cadangan yang terbilang lumayan dan sering berpindah-pindah tim. Namun 10 tahun yang lalu, Rose adalah orang yang berbeda. Ia adalah point guard terbaik di NBA dan bahkan memegang rekor sebagai MVP termuda dalam sejarah NBA. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Sehebat Apa Sih Derrick Rose Sebelum Cedera. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Rose lahir di daerah Englewood, Chicago, Amerika Serikat. Rumor yang beredar, daerah tersebut merupakan salah satu daerah paling berbahaya di negara bagian Chicago. Dia adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Rose dan kakak-kakaknya semuanya adalah pemain basket yang hebat. Mereka sering bermain basket dan berlatih bersama saat masih kecil. Rose pun makin berkembang dan makin jago dari tahun ke tahun. Saat SMA, ia bermain di Simeon Career Academy. Ia tidak bermain banyak di musim pertamanya, karena pelatihnya, Bob Hambrick, punya tradisi bahwa ia tidak akan banyak memainkan pemain tahun pertama saat di pertandingan. Namun sekalinya D-Rose bermain, ia selalu menjadi pemain yang hebat. Sejak musim pertamanya, ia langsung menjadi hebat dengan mencatatkan 18,5 points per game dan 6,6 assist per game, serta membawa timnya ke babak final. Musim kedua, pelatihnya pensiun, dan hal ini membuat D-Rose mendapatkan banyak menit bermain dan bisa menunjukkan talentanya dengan luas. Musim kedua, ia mendapat gelar Parade All-American Third Team, dan di musim ketiga, ia membawa sekolahnya mendapatkan juara pertama dalam sejarah SMA-nya dengan memenangkan Chicago Public League, liga tertinggi basket di negara bagian Chicago. Lalu di musim keempatnya sebagai senior, ia lagi-lagi membawa sekolahnya back-to-back champion, Chicago Public League, mengalahkan point guard hebat lainnya seperti Brandon Jennings dan Kemba Walker, serta mendapatkan gelar Illinois Mr. Basketball dan masuk dalam McDonald's All-American Team. Lalu ia masuk ke kampus University of Memphis dengan mendapatkan beasiswa. Di musim pertamanya, ia membentuk Big Three bersama Chris Douglas Roberts dan Joey Dorsey, serta membawa kampusnya menang 26 kali beruntun saat memulai musim. Ia juga membawa timnya ke final NCAA 2008, namun harus kalah dari University of Kansas di babak overtime. Rose pun mendapat penghargaan All Final Four Team dengan raihan 20,8 points per game dan 6 assist per game. Setelah 1 musim, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan bermain di kampus dan memasuki NBA Draft 2008. Rose masuk ke Chicago Bulls di urutan pick nomor 1. Di musim pertamanya, ia langsung menjadi hebat dengan mencatatkan 16,8 points per game dan 6,2 assist per game, memenangkan Rookie of the Year, serta berkontribusi besar membawa Bulls ke playoff musim itu. Di game debutnya di playoff, ia mencetak 36 poin, menyamai rekor Kareem Abdul-Jabbar sebagai rookie yang mencetak poin terbanyak dalam sejarah NBA saat game playoff debut. Namun Rose dan Bulls dikalahkan Boston Celtics dalam 7 game. Musim kedua, Rose jauh meningkat. Ia mencatatkan 20,8 poin per game dan 6 assist per game, dan akhirnya terpilih untuk bermain di jajaran All-Star Game untuk pertama kalinya. Fakta unik bahwa Derrick Rose adalah pemain pertama dalam sejarah tim Chicago Bulls yang terpilih dalam jajaran All-Star semenjak Michael Jordan pada 1998. Ini artinya, dalam rentang 12 tahun, Bulls tidak pernah memiliki pemain yang masuk dalam jajaran All-Star sejak Michael Jordan. Rose membawa Bulls melaju ke playoff lagi, namun dikalahkan LeBron dan Cavaliers dalam 5 game. Dan musim 2010-2011 adalah musim di mana D-Rose benar-benar meledak. Di musim ini, Derrick Rose benar-benar mengubah cara pandang orang-orang terhadap point guard. Dari rentang waktu antara 2000 sampai 2010-an, point guard hanya dikenal sebagai orang yang mengatur permainan, tidak terlalu banyak mencetak poin, dan tidak terlalu atletis. Namun Rose mengubah semuanya, dan bisa dibilang, ialah yang memulai tren ini. Rose punya tubuh yang besar, atletis, cepat, serta bisa defense dengan baik juga. Musim ini, Rose memimpin Bulls mendapatkan 62 kemenangan. Padahal 2 pemain terbaik Bulls lainnya, yaitu Carlos Boozer dan Joakim Noah, terkena cedera. Rose mencatatkan 25 poin per game, 7,7 assist per game, dan 4,1 rebounds per game. Dan akhirnya mendapatkan gelar MVP. Mungkin angka ini tidak terlalu impresif bila dibandingkan angka-angka yang dicetak MVP era sekarang. Namun di era itu, angka ini sudah cukup baik untuk dinobatkan sebagai MVP.
Ditambah lagi Rose bisa meng-carry tim Chicago Bulls mendapatkan peringkat 1 wilayah timur meskipun rekan-rekannya cedera, sehingga harus digantikan dengan pemain-pemain cadangan yang terbilang buruk bila dibandingkan tim lain. Rose juga mencetak rekor sebagai MVP termuda dalam sejarah NBA di umur 22 tahun 6 bulan. Sebenarnya, banyak orang yang tidak setuju dengan Rose memenangkan MVP musim ini. Ada LeBron James dan Dwight Howard yang statistiknya jauh lebih baik dari D-Rose. Namun di musim ini, adalah musim pertama LeBron berpindah dari Cavaliers ke Miami Heat. Jadi banyak sekali orang yang membencinya. Ditambah lagi dengan rekan-rekan setim LeBron yang juga hebat, jadi tidak heran LeBron bisa punya statistik yang seperti itu. Lalu untuk Dwight Howard, sebenarnya ia juga layak dinobatkan MVP. Namun karena ia berada di tim yang tidak terlalu hebat, hal itu membuatnya sedikit tertutup oleh D-Rose. Namun sayang, di musim ini, Bulls dikalahkan oleh LeBron dan Heat di playoff dalam 5 game saat babak final wilayah timur. Musim 2011-2012, Rose menandatangani kontrak 5 tahun $95 juta atau sekitar 267 miliar rupiah per tahun. Kontrak itu sebesar 30% dari salary cap tim Chicago Bulls. Dan karena besaran tersebut, ia membuat sesuatu yang dinamakan Derrick Rose Rule. Musim ini, ia masih di form MVP-nya. Terpilih menjadi starting 5 All-Star, dan akhirnya ada rekan setimnya dari Bulls yang masuk ke All-Star juga, yaitu Luol Deng. Bulls finish di peringkat 1 lagi di akhir musim dan bertemu Philadelphia Sixers di peringkat 8. Namun saat di game pertama, terjadilah hal ini. You were crying out that you bypassed the harder team in Miami Heat. Rose came down bad on his left foot. See him? Foot. Now whether it was an ankle or a knee, I do not know. There's Coach Collins out there and all his teammates running in this. Ya, hal inilah yang memulai penurunan dan kehancuran karir D-Rose. D-Rose terkena cedera ACL di possessions ini. Dalam sejarah, hanya ada 2 pemain NBA yang bisa kembali ke form terbaiknya setelah cedera ACL, yaitu Dominique Wilkins dan Kevin Durant. Banyak pemain yang karirnya hancur akibat cedera ini. Dan malangnya, Rose adalah salah satunya. Rose tidak bermain semusim penuh pada musim 2012-2013. Lalu pada 2013-2014, ia kembali. Namun hanya bermain 10 game saja dan rataannya jauh menurun dengan hanya 15,9 poin per game. Lalu ia terkena cedera parah lagi, yaitu robek meniskus lutut kanan, dan tidak bermain hingga akhir musim. Musim 2014-2015, ia kembali lagi. Namun ia juga sempat bermasalah dengan robek meniskusnya. Ia bermain dalam 51 game di musim ini, dan mencatatkan 17,7 poin per game, dan membawa Bulls ke playoff. Ia juga sempat memasukkan tembakan ini melawan Cavaliers. Namun Bulls harus dikalahkan Cavaliers dalam 6 game. Musim 2015-2016, rataan Rose lagi-lagi menurun dengan 16,4 poin per game, meskipun ia terbilang sehat di musim ini. Namun sayang, ia tidak bisa membawa Bulls ke playoff. Pada off-season 2016, berita besar yang sangat mengejutkan, juga beredar video menyedihkan ini, bahwa D-Rose, seorang mantan MVP dari Bulls, yang dibesarkan dan identik dengan nama Chicago Bulls, di-trade ke New York Knicks. Bila kamu belum melihat reaksi D-Rose saat di-trade dalam video ini, aku saranin kamu lihat video betapa sedihnya perasaan D-Rose. Sebenarnya di Knicks, rataannya menaik menjadi 18 poin per game. Namun ia tidak cocok dengan tim ini. Ia sempat tidak mau bermain karena alasan yang tidak jelas. Dan pada April 2017, ia lagi-lagi terkena cedera robek meniskus di lutut kirinya. Karena kontrak sebelumnya sudah habis, ia menandatangani kontrak dengan Cavaliers pada 2017. Tim yang berisi banyak veteran untuk mengimbangi kehebatan Warriors. Namun baru bermain beberapa game saja, ia terkena cedera ankle. Ia sempat pergi meninggalkan Cavs karena sudah frustasi dengan banyaknya cedera. Namun ada video dari fansnya yang tinggal di Cina yang berkata bahwa Derrick Rose masihlah pemain favorit mereka, meskipun keadaan D-Rose mencapai puncak terbawahnya. Hal ini membuatnya menangis dan memotivasinya lagi untuk kembali. Rose pun kembali bermain pada Januari 2018 setelah 2 bulan absen. Namun pada Februari, ia di-trade ke Utah Jazz. Namun dalam 2 hari saja, ia dilepas. Sebulan tanpa tim basket, ia akhirnya bermain di Timberwolves. Ia membantu Wolves masuk ke playoff di musim itu. Namun terus dikalahkan 4-1 oleh Rockets di ronde pertama. Musim 18-19, Rose memperpanjang kontraknya dengan Wolves. Dan pada 31 Oktober 2018, pertama kalinya ia menjadi starter di Timberwolves. Ia mencetak performa yang sangat mengharukan dengan 50 poin dan mengalahkan Utah Jazz. Ia punya rataan 18 poin per game di musim ini. Namun pada Maret 2019, ia terkena cedera ankle dan siku kanan dan harus menepi hingga akhir musim. Ia pun berpindah ke Pistons di musim selanjutnya.
Di Pistons, ia sempat kembali ke form MVP-nya. Ia sempat mencetak 20 poin lebih dalam 14 pertandingan beruntun. Namun kehebatannya ini lagi-lagi harus berakhir dengan cedera selangkang. 2 musim di Pistons, ia tak sempat membawa Pistons ke playoff sama sekali. Dan akhirnya pada Februari 2021, ia di-trade kembali ke Knicks di bawah Tom Thibodeau, pelatihnya saat di Bulls. Rose pun menjadi kontributor terbaik dari bangku cadangan. Ia berhasil membantu Knicks, tim underdog yang tidak pernah dihiraukan, mendapatkan peringkat 4 di wilayah timur. Ia berada di urutan ketiga voting Sixth Man of the Year di musim ini. Bahkan di game 3 melawan Hawks, ia sempat mencatatkan 30 points. Selama di playoff, ia menjadi veteran yang bisa memimpin rekan-rekannya yang masih muda dengan 19,4 points per game. Namun ia dikalahkan dalam 5 game. Karena tren menaiknya performa di Rose ini, ia diberi kontrak 3 tahun $43 juta atau sekitar 196 miliar rupiah per tahun. Melihat tren yang baik ini, bisa saja di musim ini, ia meledak dan kembali ke form MVP-nya. Mari kita berharap bahwa D-Rose bisa kembali ke performanya yang dulu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.